Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segenap keluarga besar Yayasan Darus Sa'adah, para pimpinan sekolah, para guru, para wali, siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya anak-anakku yang berbahagia yang hari ini diwisuda. Sebelum saya lanjutkan, saya mengajak kita baca sholawat. Sholawat ini dikenal, dinisbatkan kepada Syekh Muhammad Khalil Al-Bangkalani, Bangkalan. Beliau adalah gurunya para guru. Dengan sholawat ini kita mohon kepada Allah supaya ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Jadi semua anak-anak yang diwisuda, yang telah belajar di Darus Sa'adah, insya Allah hasil didikan di Darus Sa'adah ini insya Allah menghantarkan as-sa'adah fid darain, fid dunya wal akhirah. Kemudian kita minta juga kepada Allah dengan berkah sholawat ini supaya Allah kumpulkan kita bersama orang-orang soleh dimanapun kita berada. Bisa jadi anak-anak hari ini belajarnya di Cilincing, mungkin ada yang akan melanjutkan sekolahnya ke Amerika. Kalau enggak Amerika, Amerini juga boleh. Mungkin anak-anak nanti ada yang belajar ke Jepang, ada yang belajar ke Timur Tengah, mau kemana saja. Insya Allah dengan berkah membaca sholawat ini, pada akhirnya Allah kumpulkan bersama orang soleh. Saya bacakan, silakan ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada yang sudah hafal? Kalau ada yang sudah hafal saya kasih hadiah. Ada? Oh baik, nanti kita baca lagi, mudah-mudahan ada yang bisa menghafal. Saya dapat undangan dari guru saya, sahabat saya, Bang Suhaidi Buhaira. Senang sekali tergambarkan di hati saya, ya as-sa'adah. Acaranya di Darus Sa'adah membuat hati saya diliputi oleh as-sa'adah, bahagia. Sudah lama nggak jumpa beliau, dan hari ini takdir Allah dipertemukan. Dulu kami dipertemukan di pinggir laut, sekarang kembali lagi ke pinggir laut. Senang, bahagia, dan ini yang saya ingin berbagi kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya. Saya mohon maaf Bapak Ibu kurang sopan saya duduk di sini. Doakan saya mudah-mudahan diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau dulu lihat saya agak gemuk. Ya, sekarang sudah 25 kilo berat badan saya menyusut. Gara-gara apa? Punya pabrik gula. Nah, mudah-mudahan yang hadir sehat semuanya. Bang Suhaidi insya Allah kalau beliau makin makmur. Baik, saya ingin sampaikan tentang ini as-sa'adah. Sa'adah itu kalau sekarang di sini Darus Sa'adah, Dar satu, saya ingin anak-anak alumni Darus Sa'adah meraih as-sa'adah fid darain. Sa'adah fid dunya wal akhirah.
Bahagianya bukan hanya dunia, tapi bahagianya di akhirat. Bapak Ibu, sayangnya orang-orang yang dikubur nggak ada lagi yang balik ke dunia dan cerita. Andai mereka cerita, mungkin sebagian mereka akan mengatakan sakitnya tuh di sini. Kita nggak denger aja. Mungkin di sekolah kita diajarkan anak-anak, kalau lewat pekuburan ucapkan salam. Betul ya Pak Guru, Pak Kepala Sekolah? Lewat kuburan, assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum dara qaumin mu'minin, antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Damai, selamat, sejahtera kalian wahai para penghuni kubur. Kalian telah mendahului, nanti kami juga akan menyusul. Dan kita meyakini mereka dengan izin Allah bisa menjawab salam kita. Hanya saja kita tidak mendengar jawaban salam mereka. Mengapa? Andai mendengar mungkin bisa kabur. Lewat kuburan, assalamualaikum ya ahla diyar, waalaikumsalam. Mungkin kita bisa ketakutan. Tapi kita punya keyakinan, dan itu ingin saya sampaikan. Di dalam kubur lebih dahsyat daripada dunia. Saya mendoakan mereka yang kemarin 2 tahun, kita ini di Indonesia bahkan dunia ada corona. Mereka dikatakan wafat karena terpapar corona. Kita yang sekarang mungkin mengatakan selamat tidak terpapar, bahkan belum meninggal dunia, belum tentu lebih bahagia dibandingkan mereka. Sepakat atau tidak? Kita yang masih hidup belum tentu lebih bahagia dibandingkan mereka, dan mereka yang sekarang sudah ada di alam kubur belum tentu lebih sengsara dibandingkan kita yang ada di dunia. Mereka yang sekarang sudah ada di alam kubur nggak perlu cari-cari booster. Mereka nggak perlu lagi kartu sakti, nggak perlu segala macam. Mengapa? Hari ini mereka tinggal menikmati as-sa'adah, kebahagiaan atas amal-amal yang telah mereka lakukan semasa hidupnya. Sementara kita masih berjuang untuk meraih as-sa'adah itu, dan kita tidak tahu apakah nanti di depan jauh lebih membahagiakan daripada saat ini, atau apakah kita nanti justru akan lebih sengsara. Mudah-mudahan yang di sini bahagia semuanya. Saya yakin keluarga besar Darus Sa'adah insya Allah bahagia dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Baik. Apa sih kriteria yang Rasul sebut orang meraih kebahagiaan yang namanya sa'adah? Rasul menyebutkan 4. Ya. Di antara bahagia itu ada 4. Anak-anakku semua yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ini kalian bisa bawa dalam kehidupan kalian. Arbaun, ada 4 min sa'adatil mar'i, menjadi bagian dari kebahagiaan seseorang. Yang pertama, antakuna zaujatuhu salihah. Pasangan hidupnya adalah orang soleh, orang soleha. Pasangan hidupnya adalah orang baik. Anak-anak yang sudah, Ustadz mau tanya, ini sudah punya pacar atau belum? Sudah punya pacar? Baik. Yang sudah punya pacar bagusnya putusin. Setuju? Oh, ibunya yang setuju. Lagi-lagi anak-anak, adik-adik yang punya pacar, bagaimana kalau pacarnya diputusin saja? Setuju? Setuju? Baik, yang bilang setuju pasti belum laku itu. Nah, anak-anakku, boleh jadi suami kalian nggak sekelas sama kalian. Nanti istri kalian belum tentu satu sekolah sama kalian. Emang nggak boleh juga ya, nikah satu sekolahan nggak boleh. Kebanyakan. Nikah sekampung nggak boleh juga. Baik, nanti anak-anakku,
Rasulullah sudah kasih kabar, kita akan bahagia jika antakuna zaujatuhu salihah, pasangan hidup kita adalah orang baik. Insya anak-anak yang perempuan seneng nggak kalau nanti punya suami ganteng? Oh seneng. Kalau punya suami kaya seneng nggak? Kalau punya suami orang terkenal seneng nggak? Baik, saya mau tanya sama yang perempuan dulu ya. Kalau ada cowok ganteng, kaya, sukses dia, tapi dia kafir, dia nggak beriman, mau terima apa nggak? Enggak, alhamdulillah, itu namanya anak-anak as-sa'adah. Sekarang balik saya tanya yang cowok-cowok. Calon istri kalian cantik luar biasa. Ada wanita cantik luar biasa, dia juga kaya, akhlaknya bagus, dan dia beriman. Terima apa enggak? Loh, kok ibunya yang jawab? Masya Allah. Mudah-mudahan Ustadz doakan kalian nanti punya pasangan hidup yang soleh, yang solehah. Sekarang pertanyaannya gimana bapak-bapak ibu-ibu, kan udah nikah, kemudian pasangan hidupnya nggak soleh dan soleha, apakah harus ditambah atau diganti? Nggak usah diganti, nggak usah ditambah. Doakan kepada Allah semoga pasangan hidup kita menjadi soleh dan soleha. Amin ya robbal. Mudah-mudahan ibu-ibu makin cinta sama suaminya, bapak-bapak insya Allah makin cinta sama istrinya. Amin ya robbal alamin. Walaupun istri agak cerewet, agak mata duitan. Ada di sini? Oh, enggak ada. Alhamdulillah. Baik. Kebahagiaan itu didapati oleh jika kita mendapatkan pasangan hidup yang soleh dan soleha. Maka berdoalah anak-anak, dari sekarang kalian berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah semoga disandingkan dengan seorang yang soleh dan soleha. Saya dikasih doa dulu sama guru saya. Setiap kali habis mendengar azan, angkatlah tangan menghadap kiblat, berdoalah, karena selesai azan adalah saat mustajab berdoa. Allahumma inni as'aluka an taghfira li dhunubi wa tukaffira anni sayyiati wa tarzuqani ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan wa zaujatan salihatan ghaniyatan jamilatan. Sengaja saya baca agak cepat supaya bapak-bapak nggak usah menghafal. Karena saya sudah membuktikan doa ini, dan saya ambil setiap kali habis adzan, saya berdoa, alhamdulillah apa yang saya sebut tadi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri saya cantik, alhamdulillah. Minimal menurut saya. Ya, istri saya solehah, alhamdulillah, dia rajin sholat, dia rajin baca Al-Quran, dia mau duduk di majelis ilmu, alhamdulillah. Dan yang penting gak minta transfer melulu. Kan ada istri sekarang pinter cari duit, ya bu ya. Ada istri kasihan suaminya kan terlalu capek ya, kerja pagi, siang, sore, malam. Istri sekarang pinter cari duit. Kenapa? Duit ditaruh di mana aja ketemu. Ditaruh di kopiah ketemu, dimasukin di dompet ketemu, sudah diselip-selipin masih ketemu juga. Itu namanya istri pintar cari duit. Allahu Akbar. Baik, yang penting sama-sama senang. Suami senang dengan istri, istri senang dengan suami, insya Allah kebahagiaan itu datang. Mau cari yang sempurna? Nggak ada. Mau cari yang paling ideal? Nggak ada. Semua kita pasti punya kekurangan. Maka yang paling penting adalah dia soleh, dia soleha di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Kalau mau cari kaya, ada orang yang lebih kaya. Mau cari ganteng, cantik, ada yang lebih dari itu. Ada yang cari tenar, ada yang lebih tenar. Tapi soleh dan soleha ini insya Allah selalu akan menenteramkan dan membahagiakan. Yang kedua, wa auladuhu abraron. Antakuna auladuhu abraron. Akan kita meraih kebahagiaan as-sa'adah itu bagaimana?
kalau bapak ibu punya anak-anak yang soleh, punya anak-anak yang baik. Bu, seneng nggak kalau anaknya cantik? Seneng nggak kalau anaknya ganteng? Seneng nggak kalau anaknya pinter berprestasi di sekolah? Seneng nggak kalau anaknya nurut sama orang tua, sopan begitu? Alhamdulillah, makasih. Bapak Ibu, terus kalau ternyata ada anak kita yang maaf ya, rada bandel sedikit, gimana rasanya? Ada yang begitu? Waduh, anak pertama ganteng, kedua cantik, ketiga pinter, keempat penurut, anak kelima bandel. Akhirnya ada yang nyesel, dasar anak kecolongan. Nah, kalau anak kecolongan siapa yang nyolong? Bapaknya apa ibunya? Oh, bapaknya. Allahu Akbar. Bapak ibu, wa auladuhu abraron. Pasti kita akan bahagia kalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Jadi insya Allah tidak salah Bapak Ibu menitipkan pendidikan anak-anak ini di mana? Di Darus Saadah. Di Darus Saadah ini akan dilatih, akan dididik bagaimana menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti. Kelak mereka akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Masya Allah, insya Allah berkah semuanya. Amin ya robbal. Tinggal tugas orang tua mendoakan anak-anak dan jangan pernah khawatir urusan rezeki. Saya harus sampaikan ini Bapak Ibu. Malaikat nggak bakalan salah nganterin rezeki buat kita. Kenapa? Grab aja tahu alamat kita. Malaikat nggak salah, maka rezeki kita pasti jadi rezeki kita, tidak jatuh ke tangan orang lain. Rezeki orang lain tidak akan jatuh ke tangan kita. Kalaupun datang ke kita, pasti hanya numpang lewat saja, mampir saja. Tapi Allah sudah menentukan rezeki masing-masing. Maka tidak perlu khawatir bagaimana. Saya mau cerita. Diceritakan oleh guru kami, ada seorang ibu yang maaf, sudah ditinggal wafat oleh suaminya. Anaknya banyak, tapi ibu ini hebat. Anak-anaknya sukses semuanya. Ada yang bergelar profesor, doktor, ya, bukan hanya S1, S2, S3, bahkan sekarang sudah ada S20. Samsung. Masya Allah, hebat, sukses semuanya anak-anaknya. Sampai orang-orang bertanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini hebatnya apa orang tuanya? Apakah orang kaya? Apakah orang tuanya ini pendidikan tinggi? Apakah dia punya koneksi bagus? Apakah dia punya jaringan yang luas? Apa yang terjadi? Akhirnya dicari tahu di mana rumah orang tua dari orang-orang sukses ini. Dikasih tahu alamatnya, dikejar, didatangi rumahnya, ternyata rumahnya biasa-biasa saja, tidak nampak maaf, kekayaan, kemegahan dari rumah itu. Ucapkan salam, dijawab salamnya, keluarlah seorang ibu yang sudah tidak kuat lagi fisiknya, kelihatan dia sudah mulai rentah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, singkat cerita, ditanya ibu ini, Bu, gimana rahasia sukses ibu? Kok bisa anak-anaknya jadi orang-orang hebat? Apa kata ibu itu? Saya ini ya kerjanya cuman jual jamu gendong. Apa namanya kalau di sini? Hah? Oh sama ya? Oh ini masih Indonesia ya? Masya Allah. Ya, jual jamu gendong. Anak-anak tolong perhatikan. Bapak Ibu, jual jamu gendong itu pakai botolan. Kata beliau, saya cuman penjual jamu gendong. Kalau saya sedang menjual jamu saya, ada yang membeli, saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah datangkan rezeki buat saya. Tapi di saat saya menjual jamu ini, tidak ada yang membeli jamu saya. Maka saya pegang botol-botol jamu itu, seraya saya sebut nama anak saya satu persatu, dan saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut nama anaknya, ya Allah, kuserahkan anakku kepadamu.
Ya Allah, nasib anakku, masa depan anakku, aku serahkan anakku kepada Engkau ya Allah. Sambil dia pegang-pegang itu botol jamu. Berarti apa? Keikhlasan doa dari orang tua. Ketika orang tua ikhlas mendoakan, ketika orang tua terus tawakal kepada Allah, yakin bahwa Allah yang akan menjaga dan memuliakan anak-anaknya, maka insya Allah anak-anaknya akan menjadi orang sukses. Jangan kita berkeluh kesah, saya kan cuma nelayan, saya kan cuma buruh, saya nggak punya apa-apa. Ndak, Allah yang tahu masa depan kita semuanya. Jadi nanti ibu pulang ke rumah, kumpulin itu botol, usap-usap itu botol, jangan-jangan keluar. Allahu Akbar. Sekali lagi, keikhlasan doa orang tua menghantarkan kebaikan buat anak-anak. Min sa'adatil mar'i antakuna auladuhu abraron. Anak-anak ini akan menjadi anak-anak baik dan sukses tergantung doa para ibu dan bapak, dan juga tergantung bagaimana bapak ibu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya di Depok, maaf ya, ini maaf kalau saya cerita, saya hanya ingin berbagi saja, khususnya buat anak-anak. Kalian nggak perlu khawatir dengan masa depan. Orang tua saya dulu kasih tahu gini, nak, ini rumah kita, rumah kami tidak besar. Di sebelah kiri itu tanah masih luas, punya orang. Di sebelah kanan ada bangunan besar, ada gedung, kata bapak saya, itu bukan punya kita. Di depan rumah jalanan. Saya perhatiin bapak saya mau ngomong apa ya. Bapak saya kemudian bilang, nak, bapakmu tidak mewariskan harta kepadamu. Tapi hari ini kalau kau mau belajar kemana saja, setinggi-tingginya, bapakmu akan berusaha membantumu. Nanti kalau kau sudah punya ilmu, dengan izin Allah, Allah akan mudahkan hidupmu, Allah mudahkan urusan-urusanmu. Saya alhamdulillah dari kecil sampai menikah belum pernah dibelikan motor oleh orang tua saya, karena kami 7 bersaudara, orang tua kami PNS, cukup gajinya hanya untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Almarhum orang tua kami tidak sempat beli mobil karena uangnya tidak cukup, dan itu pun digunakan untuk pendidikan anak-anaknya. Sampai orang tua kami berangkat haji pun harus mengandalkan dari mana? Pensiun. Pensiun dari PNS sekian puluh tahun bekerja, kemudian mendapatkan hasil uang pensiun. Uang itulah yang digunakan untuk menunaikan ibadah haji. Kami bangga dengan orang tua kami. Tapi tadi orang tua kami sudah membekali dengan ilmu, Allah akan mudahkan urusanmu. Maka wahai para orang tua, jangan pernah berkecil hati. Saya alhamdulillah sejak lulus dari pesantren di Depok, saya mimpi langsung berada di depan Ka'bah Al-Musyarrafah. Mimpi belajar kepada seorang syekh di sana, dalam mimpi. Tapi guru saya langsung mengatakan, kamu insya Allah gak lama lagi berangkat ke Tanah Suci. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya tidak ingin menyombongkan diri anak-anak. Saya bukan orang kaya, tapi sudah 15 kali saya bisa menunaikan ibadah haji. Saya setiap tahun sebelum pandemi bisa 3 sampai 4 kali menunaikan ibadah umrah. Maaf, saya cerita ini bukan apa. Saya hanya ingin mengatakan buat kalian, jangan pernah khawatir dengan masa depan kalian selama kalian sungguh-sungguh dalam belajar kalian. Ya, anak-anak semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingin sampaikan lagi. Saya tidak punya kendaraan, alhamdulillah sekarang sudah punya kendaraan. Saya dulu nggak punya rumah, alhamdulillah akhirnya bisa beli rumah. Dulu saya sempat mengalami lika-liku laki-laki tak laku-laku. Cewek mana yang mau suka? Dulu badan hitam, apalagi baru bareng Bang Suhaidi itu. Dulu kantor kita di mana? Pelindo. Wah,
Kantor kita di Pelindo, dari Depok naik motor, Masya Allah, sudah jerawatan di mana-mana. Oh, hitam, kumis nggak teratur. Cewek mana yang mau? Minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka zaujatan salihatan, ghaniyatan, jamilatan. Minta sama Allah. Alhamdulillah, sekarang istri saya 3. Anaknya yang 3, bukan istrinya. Begitulah Allah kasih. Saya mau kemana-mana. Dulu saya kalau lihat pesawat terbang suka teriak-teriak, kapal minta duit. Di sini sama nggak? Oh, sama juga. Masih Indonesia ya. Masya Allah, kapal minta duit. Tapi saya punya semangat, ya Allah, nanti saya keliling Indonesia. Kalau perlu ya Allah, saya minta, saya mau keliling dunia, tapi gratis, nggak usah bayar. Saya sudah keliling ke beberapa negara dan alhamdulillah Allah perjalankan saya. Saya keliling Indonesia. Walaupun belum semua daerah saya kunjungi, tapi minimal Kalimantan, Sulawesi, Papua, saya sudah jalan-jalan ke sana. Artinya apa? Bu, Pak, nggak usah khawatir dengan urusan rezeki dan sebagainya. Bapak Ibu cukup doakan anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Cukuplah berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mintalah petunjuk Allah. Maka dalam surat Al-Kahfi ayat 10 ada doa tuh. Anak-anak, ada yang hafal surat Al-Kahfi? Hah? Ada? Gampang kan? Al-Kahfi. Oh, masa nggak hafal? Hafal ya? Ada di ayat 10 coba. Tadi ada yang bilang hafal 10 ayat. Kayaknya ada yang hafal deh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Coba ayat 10-nya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Maaf, ini dulu Ashabul Kahfi. Dan saya sudah datang ke Jordania. Di Jordan itu ada goa Ashabul Kahfi. Ya. Ketika Ashabul Kahfi akan memasuki goa itu, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Minta rahmatmu ya Allah, kami minta petunjukmu. Maka siapapun yang menghadapi kesulitan-kesulitan, berserahlah kepada Allah, lalu minta kasih sayang Allah, kemudian apa? Mintalah petunjuk Allah. Ternyata doa Ashabul Kahfi dijawab oleh Allah. Mereka dibuat tidur, dan inilah tidur terlama sepanjang sejarah manusia. Tidur selama 309 tahun. Bukan hari, 309 tahun. Allahu Akbar. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi min sa'adatil mar'i itu antakuna auladuhu abrarat. Kemudian masih ada waktu? Masih ya. Sampai bosan ya. Sampai saya bosan. Sekarang yang keberapa? Yang ketiga, wa khulata'uhu salihina. Ini kayaknya nggak perlu diterjemahin nih. Adik-adik, itu anak-anak 9 tahun di Madinah udah pada pinter-pinter bahasa Arab. Hah? Woi, di Madinah orang Arab. Makanya jangan alergi sama Arab. Ya, jangan nyala-nyalahin Arab. Walaupun di sana pernah ada Abu Jahal, tapi banyak juga orang soleh di sana. Baik, Bapak Ibu, anak-anak semua yang dimuliakan oleh Allah, wa khulata'uhu salihin. Kita akan bahagia kalau punya teman-teman yang baik, kalau punya teman-teman yang soleh. Kalau anak sekarang bilangnya apa? Bestie atau apa? Hah? Bestie. Bestinya itu yang soleh dong. Jangan yang ngajak maksiat,
Jangan yang ngajak hal yang enggak-enggak. Ya, bestie itu harus bestie yang soleh. Kita bahagia kalau punya bestie yang soleh. Ini disebut oleh Nabi SAW. Pertanyaannya, Nabi pernah ditanya, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyu julasa'ina khairun? Teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik itu modelnya kayak apa ya Rasulullah? Mudah-mudahan ini ada di wajah-wajah Bapak, Ibu dan anak-anak semuanya. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man dzakkarakum billahi ru'yatuhu. Kalau kalian melihat dia, membuat kalian ingat Allah. Kalau kalian melihat dia, maka kalian ingat Allah. Ini hebat nih kalau ada orang teman kita yang begitu. Artinya ketika kita bersama dia, kita terdorong untuk melakukan kebaikan dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wazadakum fil ilmi mantiquhu. Kalau dia bicara, menambah wawasan buat kalian. Yang ketiga, wa dzakkarakum bil akhirati. Membuat kalian itu terdorong mengingat akhirat. Kapan? Karena melihat amal-amalnya dia. Wa dzakkarakum bil akhirati a'maluhu. Amalan dia, apa yang dia lakukan, membuat kalian tersadarkan akan akhirat kalian. Maaf, hari ini banyak sultan-sultan palsu. Kalau kita bicara media sosial, banyak orang kaya baru, banyak yang dianggap sultan-sultan. Lalu tergiurkah kita melihat kekayaan orang lain? Oh, garasinya penuh dengan mobil-mobil mewah. Oh, rumah-rumahnya besar-besar. Oh, dia bisa pergi pelesiran kemana-mana saja. Baik, hari ini jadi sultan, besok dia masuk rutan. Tergantung lawyernya ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita cukuplah menjadi orang yang bahagia dengan diri kita. Pakaian bagus di badan orang lain belum tentu cocok di badan kita. Tapi apa yang ada di badan kita, insya Allah inilah yang Allah karuniakan buat kita. Ya, kita ini bagusnya punya teman-teman yang tadi mengingat Allah, punya teman yang membuat kita nambah wawasan, punya teman yang membuat kita untuk apa? Untuk kemudian membuat kita menyiapkan, terdorong motivasi amal-amal kita supaya ingat akhirat. Saya alhamdulillah belajar dari orang tua kami, belajar dari guru-guru kami, tidak usah silau dengan dunia. Kau boleh merasa silau kalau ada sinar matahari. Kalau dunia biasa-biasa saja. Iya sih, ngelihat ada mobil cakep tadi di jalan, saya lihat seneng juga ngelihat ada mobil mereknya Bak Mim Wow. Ini karena ini urusannya Al-Quran jadi Bak Mim Wow. Nah, BMW. Saya lihat, waduh cakep juga. Ada kepinginan, tapi cukup keinginan yang biasa-biasa saja. Ada orang bisa begini begitu, biasa-biasa saja. Tapi kalau ada orang bisa beramal yang membawa bahagia akhirat, itulah yang harusnya membuat kita, dia bisa menyiapkan akhiratnya. Kenapa aku tidak? Baik Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ya, arba'un min sa'adatil mar'i. Kita bahagia, apa tadi yang pertama? Hah? Ya pokoknya itu deh ya. Pokoknya itu ya. Yang terakhir urusan rezeki ya. Warizquhu fi baladihi, antakuna rizquhu fi baladihi. Rezekinya ada di kampungnya, rezekinya ada di daerahnya, rezekinya Allah siapkan di sekitar kita. Tidak usah malu untuk melaut, karena laut ada di hadapan mata kita. Tidak usah malu menjadi petani. Kenapa? Kalau memang itu adalah menjadi passion kita. Tidak usah malu menjadi apapun, karena semua yang baik, yang halal, insya Allah mengundang keberkahan dari diri buat kita. Adapun yang kerja jauh, harus pergi ke sana, harus berangkat dalam waktu yang lama, baik juga ada rezekinya.
Tapi orang yang dimudahkan rezeki oleh Allah, itulah orang yang bahagia. Mudah-mudahan pergi pagi, ya sore sudah pulang. Pergi malam, pagi sudah pulang. Insya Allah bisa kumpul sama keluarga. Kemarin pandemi mengajarkan kepada kita, kumpul keluarga itu mahal. Ya, memang ada kurang pendapatan. Ya, proyek-proyek kita ada yang gagal. Tapi mahal kumpul bersama dengan keluarga, bisa baca Al-Quran bersama, bisa sholat bersama, bisa menyatukan hati. Itulah kebahagiaan yang luar biasa. Maka mudah-mudahan semua keluarga besar Darus Sa'adah dibahagiakan oleh Allah. Min daris sa'adah ila sa'adatid darain. Min dari sa'adah ila sa'adatid darain. Insyaallah dari yayasan, dari SMP Darus Sa'adah menghantarkan sa'adah, kebahagiaan dunia sampai dengan akhirat. Selamat buat anak-anak, selamat buat para guru. Saya ngiri sama guru-guru yang ada di sini. Kenapa? Yang doain banyak. Ya, ini hadis Nabi sahih. Bapak Ibu, ini buat para guru supaya semangat terus di sini. Mudah-mudahan gajinya meningkat semuanya. Mudah-mudahan guru punya mobil semuanya. Dan anak-anak, kalian berilah kabar gembira kepada guru-guru. Kalian diajarin ilmu. Para guru udah diajarin ilmu buat anak-anak. Kasih hadiah para guru. Kasih mobil, kasih motor. Walaupun baru brosurnya saja. Bahagiakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, buat para guru, maaf saya ingin sampaikan. Saya tadi duduk situ merenung, ya Allah, bahagianya guru-guru yang ada di sini. Mengapa? Bu, Pak, ada hadis Rasul menyatakan, An-namlah fi juhriha yusalluna alaihim al-malaika. Malaikat mendoakan. Wan-namla fi juriha. Semut-semut yang ada di lubang, hattal hut, sampai ikan-ikan yang ada di laut itu, la yusalluna ala muallimil khaira. Mereka mendoakan para pengajar kebaikan. Jadi Bapak Ibu yang ada di Darus Sa'adah di pinggir laut ini tidak akan lepas didoakan oleh sebanyak ikan yang ada di lautan itu. Saya meyakini itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat mendoakan, semut-semut mendoakan, hatal hut, sampai ikan mendoakan, limuallimil khaira, buat orang yang mengajarkan kebaikan. Maka para pendidik, para guru, bahagialah. Ada yang tidak kita sadari, doa-doa yang luar biasa buat kita. Saya mohon maaf lahir batin. Terima kasih Bang Edi yang telah memberikan kesempatan saya bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa di Darus Sa'adah ini. Mudah-mudahan saya juga dapat kebagian berkahnya, mendapatkan as-sa'adah fid darain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much to our teacher, Ustadz Kiai Haji Abdul Syukur in our daily life. Amin, amin, ya Robbal Alamin.